문자 보세요. 뿌잉뿌잉. Halo, kali ini kita akan menemukan alur maju dan mundur ala Sisyphus The Myth. Subscribe dulu, like, dan tekan lonceng. Kita kembali ke tahun 2001. Saat itu Kang Taeseul sedang merintis karirnya. Ia sedang menerima telepon dari kakaknya. Di sebuah rel kereta api, nampak kakaknya ini hendak pulang ke rumah. Di saat itu pun pula, ia melihat ada seseorang yang tergeletak dan membawa koper. Ia menemukan sebuah foto yang berisikan dirinya dan Taeseul. Itu membuat ia sangat kaget. Belum sempat bertanya, pria itu lalu pergi meninggalkan Taeseul dan meninggalkan kejanggalan di hati Taeseul. Di part ini, apakah benar Kim Seo-jin datang dari masa depan? Di masa sekarang, di suatu pagi yang cerah, mereka berdua mulai merencanakan sesuatu. Kali ini, misi Seo-hye dan Han Tae-seul pun dimulai. Keduanya tampak akan menghadiri sebuah pesta. Ia memuji Seo-hye sangatlah cantik. Itu membuat Seo-hye tampak malu. Ia pun memberikan alat komunikasi agar ia bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Dan ia pun memberikan sebuah alat yang bisa mengontrol listrik serta sinyal agar Seo-hye bisa kabur dari situ. Alat itu sungguh canggih. Han Tae-seul sendiri loh yang membuatnya. Taeseul terus menatap Seo-hye dan membuat Seo-hye nampak gugup. Itu pun ada biro kontrol. Tampak Jung-ki sudah tidak sabar untuk menembak Seo-hye. Seo-hye pun masuk ke sebuah pesta yang indah. Ia berjalan sangat anggun. Sementara Taeseul memata-matai dari ruang kerja Kim Hang-yong. Seo-hye melihat orang yang mirip dengan Taesan dan ia terburu-buru mengikutinya. Saat ia menghubungi Taeseul, sepertinya semua komunikasi disadap oleh biro kontrol. Tak hanya itu, Han Tae-seul pun menemukan kejanggalan terhadap perusahaannya yang bekerja sama dengan Sigma. Tentu, tanpa berpikir panjang, Taeseul pun marah kepada pria tua itu dan spontan mencekiknya. Pria tua itu berusaha menjelaskan, tapi Taeseul tampak murka. Ia mencekik dan mencekik kembali pria tua itu. Di sini ada musuh dalam selimut. Ya, itu adalah Kim Seo-jin. Dokter cantik itu adalah anak dari si Pak Tua. Ia membantu ayahnya dengan menusukkan bius di leher Taeseul. Sedangkan Seo-hye yang masih belum bisa menemukan pertanyaan apapun, ia langsung dikejar oleh biro kontrol. Tentunya Seo-hye tidak tinggal diam, dirinya segera berlari. Naas, kakinya tertembak oleh Jung-ki. Karena merasa terancam, ia segera mematikan listrik seluruh ruangan itu. Padam. Saat ia akan kabur kembali, semua terlambat. Lampu cepat hidup kembali. Itu membuat Seo-hye semakin terpojok dan pasrah. Namun, nasibnya baik kali ini. Ada seseorang yang menyelamatkannya. Ya, dia adalah si Mas Lotre. Sementara itu, pikiran Han Tae-seul sepertinya dikacaukan oleh Kim Seo-jin ini. Ia tampak dibuat gila. Kim Seo-jin dan seluruh pegawai di situ pura-pura membuat Taeseul mengidap delusi dengan mengatakan Taeseul mengalami gangguan jiwa. Taeseul tak terima dengan semua ini. Ia memastikan bahwa ia tidak memiliki delusi itu. Mereka mengatakan sekarang tanggal 19. Padahal di tanggal 19 itu adalah hari-hari di mana Taeseul bersama Seo-hye. Taeseul pun berusaha kabur, lalu berhasil ditangkap kembali. Eddie Kim, entah orang ini baik atau buruk. Ekspresinya tidak bisa saya baca. Kali ini ia mengantar Taeseul pulang dan memberikan obat supaya Taeseul tampak tenang. Lalu ia pun pergi. Taeseul pun semakin redup.
Sepanjang waktu ia merenung dan diam. Tanpa terasa dari hidung ia mengeluarkan darah segar. Di sebuah rumah yang sangat mewah, tampak Kim Seo Jin mengunjungi ibunya. Lalu ia berbicara rahasia dengan ayahnya. Ia berkata ia telah memberikan obat yang sangat berbahaya kepada Taisal. Itu membuat Taisal akan seperti orang linglung. Ternyata semua itu ia lakukan agar ia bisa memberikan ibunya pengobatan. Kim Seo Jin masih berpura-pura manis di depan Taisal. Taisal yang masih belum sadar pun masih bersikap polos. Ia tetap meminum obat pemberian Seo Jin, dan pada saat itu efek obat pun bekerja. Kim Seo Jin memanipulasi pikiran Taisal. Di sini, Taisal tampak kesakitan dan menderita. Hingga dalam beberapa menit ia mengalami pingsan. Seo Jin memanggil seluruh penjaga untuk masuk. Tapi semua itu sudah terlambat. Taisal yang sudah sepenuhnya sadar langsung mematikan seluruh lampu. Dan ia pun berhasil kabur. Eddie Kim pun datang saat Taisal kabur. Ia ingin melapor kepada polisi, tapi Seo Jin melarangnya. Eddie Kim kaget dengan perubahan Seo Jin. Itu membuat ia penuh pertanyaan. Tapi benarkah Eddie Kim ini tidak tahu tentang semua ini? Saat Taisal bersembunyi, ia berlahan mengendap-endap agar pasukan Seo Jin tak melihatnya. Lalu ia menemukan sebuah rongsokan telepon kabel. Bergegas ia memperbaikinya. Dengan kemampuannya, ia pun berhasil. Dan ia pun segera menelepon Kang Seo Hye. Saat Taisal bertanya dengan serius, Pak Seo Hye menjawab dengan santainya. Taisal tetap serius memberi kabar jika ia sedang tidak baik-baik saja. Lantas ditelepon Seo Hye meminta Taisal untuk merunduk. Benar saja, bahaya hampir saja mengintainya. Apakah semua itu atas bantuan Seo Hye? Ia mencari ke sana kemari dan pada akhirnya ia menemukannya. Keduanya pun bertemu, senyum merekah keluar dari bibir kedua sejoli ini. Wah, so sweet sekali mereka. Eits, adegan tersebut ternyata terekam oleh seseorang loh. Entah siapa orang baru ini. Yang pasti di situ ia sudah menangkap Kang Taishan. Akankah Han Taisal bisa kabur dan bertatap muka dengan kakaknya? Saksikan terus drama Sisyphus The Myth hanya di Drama Asik. Terima kasih. Ara ara, sayonara.